Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiri Hafizah Mukni dari NPM 092. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai fotografik analisis. Jadi untuk analisis hubungan antara kerangka kraniofasial dan kontur wajah, jaringan lunak, foto profil dan juga frontal itu diambil dalam kondisi standar. Nah, pengambilan gambar ini dilakukan dengan pasien duduk tegak dalam posisi kebiasaan dan dengan bibir rileks dan juga otot mentalis. Nah, tampilan fotografi profil dan juga frontal tersebut ini dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti tampilan frontal dan lateral diambil dengan satu kamera seperti yang dijelaskan oleh Simon yang dari sumber yang saya baca, dengan pasien dalam dua posisi berbeda. Yang kedua, dua foto diambil dengan satu kamera dengan memperoleh aspek yang berbeda dengan menggunakan cermin. Dan yang ketiga, pandangan depan dan samping diambil secara kebersamaan menggunakan dua kamera, seperti yang bisa dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Baik, selanjutnya itu ada fotografik analisis dalam arah sagital. Jadi, analisis lain dari foto lateral ini didasarkan pada evaluasi divergensi wajah. Kecenderungannya antara dua garis referensi berdasarkan dianalisis, yaitu garis yang menghubungkan dahi dan bibir atas, atau batas bibir atas, dan kedua, garis yang menghubungkan batas bibir atas dan pogonian pada jaringan lunak. Nah, tiga jenis profil tersebut itu dibedakan berdasarkan hubungan antara kedua garis tersebut. Jadi ada tiga profil, ada profil lurus, profil cembung, dan juga profil cekung. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, kalau misalnya garis lurus atau profil lurus itu adalah dua garis dari garis yang hampir lurus. Sedangkan ada garis cembung atau convex profile yaitu adalah dua garis referensi yang dimana membentuk sudut yang menunjukkan penempatan dagu yang agak relatif ke belakang atau divergen posterior. Sedangkan untuk concave profile itu adalah dua garis referensi dari sudut yang menemukan atau menunjukkan perpindahan dagu yang relatif ke depan atau divergen anterior. Selanjutnya ini adalah analisis fotografi dalam arah frontal. Nah, analisis gambar frontal ini penting dalam menilai disposisi utama dari asimetri pada wajah pasien, baik secara bidang transversal dan juga pada bidang vertikal. Bahkan sedikit rotasi kepala dari bidang film ini dapat mengakibatkan perbedaan yang cukup besar antara pola relatif kontur wajah pada bagian kanan dan juga kiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita dan dalam menempatkan kamera untuk ditempatkan secara tegak lurus dengan garis tengah wajah selama pemaparan. Nah, selama untuk analisis klinisnya itu telah terbukti praktik untuk menandai dua titik orbit dan membuat bagian nasion atau titik nasion kulit itu tegak lurus. Selama evaluasi pengukuran ahli diagnosa, itu harus ingat bahwa asimetri fisiologis ringan antara kedua sisi wajah ada pada hampir semua individu normal. Gambar di sebelah bawah ini menunjukkan facial asimetri yang sebelah kiri dan juga facial asimetri. Jadi kita bisa mulai dari garis mid sagittal wajah atau titik nasion dan juga titik subnasal. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Jadi itu terdiri dari garis horizontal atas, yang dimana dia melalui bipupilari yang ada di garis horizontal bawah. Dan juga garis melalui stomion sejajar dengan garis bipupilari. Selanjutnya itu ada facial forehead atau dahi. Jadi profil itu dipengaruhi oleh bentuk dahi dan hidung dan oleh karena itu menentukan prognosis estetika khusus pada ortodonti. Nah, untuk morfologi wajah yang harmonis, ketinggian dahi atau jarak garis rambut ke bagian glabella itu harus sepertiga dari seluruh tinggi wajah. Dan karenanya sepanjang sepertiga tengah, jarak glabella ke garis subnasal dan lebih rendah ketiga atau jarak subnasal ke 10 menton. Nah, konfigurasi dahi itu ditentukan secara genetik dan etnis dan juga bervariasi menurut usia dan jenis kelamin. Dalam pandangan frontal, dahi itu dianggap dalam hubungannya dengan lebar atau bizogematik juga nantinya akan menggambarkan sempit atau lebarnya. Nah, kontur dahi lateral itu bisa datar, menonjol, ataupun miring. Dalam kasus dengan dahi yang curam, basis gigi itu lebih prognatik daripada kasus dengan dahi datar. Tinggi dahi sendiri itu diukur dari garis rambut ke glabella dan biasanya mengukur sepertiga dari total tinggi wajah. Jarak garis rambut ke menton. Oleh karena itu, pada orang dewasa, tinggi tinggi wajah pada wajah tengah atau jarak glabella ke subnasa dan juga tinggi wajah bagian tengah atau subnasa ke menton. Selanjutnya ada bagian bibir, di mana konfigurasi bibir ini dapat dinilai dengan kriteria seperti panjang, lebar, dan juga kelengkungan bibir.
Nah, dalam situasi seimbang, panjang bibir atas berukuran itu sepertiga, terus juga bibir bawah dan dagu itu 2/3 dari tinggi wajah bagian bawah. Selain itu, panjang bibir atas harus dinilai dalam kaitannya dengan posisi tepi insisal atas. Nah, pengamatan sudut nasolabial dan juga khususnya lipatan mentolabial itu menunjukkan tingkat ketegangan pada bibir. Jadi selain karakter etnis, penonjolan bibir itu dipengaruhi oleh ketebalan jaringan lunak. Jadi tonus otot orbicularis oris dan juga posisi gigi anterior dan juga konfigurasi struktur tulang yang ada di bawahnya. Jadi pada pasien dengan disfungsi bibir bagian bawah, bibir atas itu sering terbalik, pucat dan juga kering. Nah, bibir bawah memiliki sirkulasi darah yang lebih baik dan juga lembab. Nah, dalam beberapa kasus itu terdapat lekukan pada tepi insisal pada bagian atas di bibir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.